Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya kasih peringatan dulu, video ini akan sedikit panjang. Jadi untuk kalian semua silahkan duduk manis, ambil camilan, dan sebelum saya mulai silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, ini sebenarnya video yang jujur saya hindari karena kalau untuk orang-orang yang saya kenali saya takut salah ngomong. Tapi teror dari banyak orang-orang yang mulai mem-WA saya sampai tengah malam, miss call, nggak tahu nomor saya dapat dari mana, SMS dan sebagainya, hanya cuman menanyakan, Kak, ini jadi Kak Icis ini jadi nggak sih nikah, dan sebagainya, yang saya pikir, duh kenapa sih kok nggak nelponnya ke dia aja gitu loh, kenapa harus saya gitu. Tapi ya akhirnya oke, semoga kalian yang nelponin saya tengah malam itu nonton ini, stop nelponin saya akan jelasin semuanya, dan please jangan ganggu saya lagi, oke? Saya akan bacakan ini, tapi kembali lagi kalian coba untuk pikirkan baik-baik apa yang akan saya katakan. Dan yang paling penting sebenarnya nggak buat ke siapa yang saya bacakan, tapi lebih ke kalian, karena saya yakin ini pasti banyak hal yang nyerempet-nyerempet dan sama dengan kisah hidup kalian. Oke, jadi Ria Ricis ini kemarin itu sudah, kalau saya bilang ya dekat banget ya. Saya sebenarnya tahu tapi nggak ngikutin videonya, akhirnya saya sempetin untuk lihat. Dan ada satu pria ini, seorang pengusaha, namanya Reza Surya. Ya Reza lah ya, kita anggap begitu. Aku lupa, aku harus buka lagi. Nah, dia ini kayaknya sudah mau menikah dan sampai udah dikenalin sama orang tuanya, dan seharusnya sih saya tinggal nunggu undangan, tapi memang ya belum ada, karena ya saya pikir 3 bulan, saya dulu aja butuh 5 tahun sampai akhirnya nikah sama istri saya. Dan saya pikir ini wajar. Terus kemudian banyak yang nanya, ini masih jalan atau enggak? Lah ya masih jalan, tapi terus kemudian ternyata mereka nanya, loh terus kalau sama Kak Haris itu gimana? Loh Haris ki sopo maneh gitu loh. Saya nggak berani nelpon ke Ricis langsung, tapi saya lihat dan oh ternyata akhir-akhir ini ada satu video di TikTok yang terus orang-orang ini menjadi bertanya-tanya, nah ini masih lanjut nggak sama yang kemarin, kok sekarang ini jadi sama yang akhir-akhir ini gitu. Yang saya pikir, apa salahnya bikin video TikTok gitu loh. Emang kalau TikTok artinya bakal ngajak nikah gitu kan. Nah tapi oke, untuk memuaskan kalian, ini adalah video yang akan meramalkan apakah Ria Ricis masih akan berjodoh dengan Reza Surya Putra kalau nggak salah, ataukah Ria Ricis ini memang memiliki hubungan dengan Firza. Bukan Firza, Haris Friza. Oke. Nah, kita akan bagi ini menjadi 2 video karena ada panjang 20 kartu biar kalian puas. 10 kartu pertama untuk Reza, 10 kartu yang kedua untuk Haris. Oke, kalian saat ini melihat video yang pertama. Saya akan mulai tanpa ditunda lagi. Saya dapat kartu yang pertama, jadi akan saya bagi ini untuk cowoknya dulu, untuk Reza. Nah, saya lihat ada the Nine of Wands. Nine of Wands ini sebenarnya satu niat yang sudah dikumpulkan, sudah disusun, sudah disiapkan, tertata rapi, udah 9 menuju 10, karena kalau kartu tarot itu 1 sampai 10, 1 permulaan, 10 itu akhir. Dan kalau saya lihat 10, ini udah dikit lagi. Ini benar-benar seperti itu. Tapi ini satu tongkat yang terakhir nggak kunjung ditancepin. Dikit lagi. Oleh siapa? Ya jelas oleh yang cowok. Saya lihat ini sebenarnya si cowoknya yang belum melakukan tindakan terakhir, ngelamar atau mungkin nanya hari atau apa. Tapi kalau saya lihat dari video-video itu, dan video itu nggak mungkin bohong ya, karena juga nggak di take down dan apa, harusnya sih ini memang menuju ke sana. Karena yang saya lihat, Ricis itu nggak akan menunjukkan sesuatu sebelum dia serius dan pasti. Nah kalau saya lihat di sini, ini sebenarnya memang tinggal cowoknya ini komitmen terakhir, datang maybe ngelamar, maybe nanya tanggal. Oke, udah oke kalau saya lihat. Oke, kalau Ricis lihat ini, sorry kalau ternyata beda ya, tapi kalau saya lihatnya begini, nggak bisa memungkiri lagi. Jadi kalau saya lihat ini cowoknya yang saya lihat. Nah, dilihat lagi dari kartu berikutnya, the Fool, ini cowoknya ini bukan nare bodoh ya, bukan, tapi terlalu nganggap enteng. Dia ini sebenarnya tahu kalau sebenarnya ini sudah tahap terakhir, tapi terus kemudian ini kayak seakan-akan balik beberapa bulan yang lalu, kayak yang cewek tuh butuh diperjuangin gitu loh. Butuh datang, benar-benar diinginkan, ngomong, ketegasan aja lah. Nah, ketegasan ada di kartu berikut, tapi sebelum itu sebenarnya saya lihat ini si Reza ini kayak santai baik gitu, yang nggak terlalu. Jadi ya mungkin
Mungkin gini loh, kalau misalkan dari awal kenal, ketemu masih seminggu sekali, seminggu 2 kali, harusnya kalau sudah sampai di sini itu udah kayak yang sering ngobrol sama keluarga. Beliin bapaknya tuh bukan martabak lagi, tapi bener-bener yang kayak bapaknya ini diajak mungkin jalan wisata bareng atau apa. Ini udah bener-bener kayak yang manggilnya pun udah bukan om lagi harusnya, udah pak atau papa. Nah, seperti itu. Tapi kayaknya enggak gitu, terlalu santai. Nah, ini akan amat disayangkan karena, aduh, bukan karena saya lebih akrab sama Ricis dan nggak kenal sama Reza, terus cowok itu ya dapat cewek yang terus kemudian cewek baik, terus kemudian dia ini mau dan sebagainya, itu nggak, ya nggak usah saya terusin nanti dianggap saya bela teman sendiri. Tapi saya pengen bilang di sini terlalu santai, harus lebih usaha lagi dan ketegasan. Ketegasan tuh maksudnya kalau memang sudah diajak ngobrol dan sebagainya, bahkan saya dengar seharusnya sih ke pihak bapaknya yang cowok pun udah datang ya kali ya. Tapi ya ini tuh kayak nggak ada ketegasan dari si cowok ini tadi untuk ya udah, kalau memang mau ditunda kapan, kalau memang mau jalan ayo jalan, atau ya cowok itu sebenarnya kan dibutuhin ketegasannya. Kenapa? Karena di cewek itu memang diciptakan nggak dengan ketegasan. Cewek itu diciptakan dengan sikap-sikap yang kayak misalkan masih menimbang-nimbang, keraguan, di bawah hati, dan memang itu yang harus dilakukan seorang wanita agar dia bisa melahirkan anak, membesarkan mereka dan sebagainya. Sedangkan cowok itu A, B, B. Bukan artinya harus nikah tahun ini, enggak. Kalaupun nggak nikah tahun ini mau kapan? Kalau saya lihat lebih ke ketegasan aja sih. Nah, dan berikutnya lagi adalah Knight of Wands. Yang saya lihat ini malah jadi kayak jangan-jangan ada satu, aku nggak tahu ya, mungkin cowoknya kemudian ada sesuatu yang nggak srek, terus kemudian feelingnya hilang atau apa. Ini kayaknya harus ada feeling yang diperjuangkan, harus ada satu upaya yang bersifat lisan atau satu tindakan yang ringan yang harus dibuktikan. Ini bukan perkara atau tataran atau paparan kayak cuman niat, WA dan sebagainya, bawa diri, datang, nelpon, atau mengucapkan sesuatu yang sifatnya komitmen. Nah, ini yang dibutuhkan. Dan cewek itu sebenarnya tuh nunggu. Loh, kenapa nggak ceweknya mulai dulu? Lah emang ini di Alaska atau Antartika atau di mana? Ini Indonesia, kita ketimuran, ya cowoknya harus datang duluan. Nah, jadi kalau saya lihat di sini akhirnya dengan kondisi seperti ini, tidak adanya ketegasan, tidak adanya satu manifestasi tindakan, ini membuat munculnya sebuah, kalau Seven of Cups itu sesuatu yang direka-reka dan sesuatu yang nggak nampak seperti kenyataannya. Ini jadi orang itu berburuk sangka. Loh, ini kok jadi begini, ini kok jadi begitu, lah ini nggak jadi lagi, atau apa. Padahal seakan-akan dari awal kemarin semuanya berjalan dengan. Nah, buat kalau saya kira saya tadi menyoroti yang cowoknya terus, ini juga sebenarnya malah nggak baik untuk si ceweknya ini tadi. Si Ricis sendiri ini masih akan terikat dengan komitmen yang lama, sedangkan kalau saya lihat si cowoknya ini belum melihatkan langkah untuk, ya kalau saya nunggu tuh sebenarnya berikutnya tuh video lamaran, video kayak ya sebelum saya terus nerima undangan ya datang ke sana nanti. Tapi ini tuh kayak yang orang jadi menebak-nebak dan akhirnya berandai-andai, dan mungkin karena netizen negara berflower seperti kalian-kalian ini, terus kemudian kalian ini, wah jangan-jangan ini, jangan-jangan, akhirnya ya jadinya cuman asumsi nantinya. Nah, hey. Oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah, mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Dan ini sebenarnya kalau saya lihat, ini kalau ini dari Ricis ya, Ricis ini kayak di tengah jalan lagi. Sesuatu yang tadinya udah 8, 9, ini balik ke 5 lagi, terus jadi kayak bingung. Aku nih diinginkan atau enggak ya? Aku nih pantas diperjuangkan atau enggak sih?
Bukan perkara apa-apa. Sebenarnya kalaupun ternyata enggak, ngomong aja, saya pikir sih sebenarnya semuanya akan selesai. Tapi perkaranya ini nggak ada satu hal yang digarisbawahi, ditegesin gitu loh. Jadi akhirnya kondisinya sekarang ini yang dirugikan ya ceweknya lagi gitu. Karena benar-benar mereka ini bingung harus bagaimana gitu. Mereka dalam artian ini keluarga ya. Jadi kalau saya pikir sih kalau udah seperti itu ya tinggal kepastian aja sih yang harus diberikan itu. Nah, Five of Cups ini melihat dan menunjukkan bahwa orang ini kan melihat ada 5 cawan, 3 cawan udah tertumpah, yang 2 ini masih terisi. Nah, seakan-akan sekarang ini jadi semua orang itu fokusnya ke sesuatu yang negatif ini. Dan ini pun pasti terjadi dari kedua belah pihak. Yang terjadi nanti apa? Apapun yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini akan dianggap menjadi sesuatu yang negatif. Karena tanpa ketegasan, kemudian kita akan dianggap mereka-reka. Misalkan menunjukkan satu status tertentu. Misalkan Ria Ricis nanti di Instagramnya atau mungkin di Twitter, atau saya nggak tahu dia nggak main Twitter kayaknya. Minggal bilang, ih kayaknya ini cocok buat aku. Nah, padahal dia ngomentarin baju atau hijab, lihat di marketplace, terus kemudian, ih dasar, ini nggak ini kok ngelirik cowok lain dan semua. Padahal itu dia mau beli hijab. Nah akhirnya hal-hal seperti ini akan terjadi misleading dan membuat orang-orang jadi berspekulasi. Jadi kalau menurut saya sebaiknya dengan kartu Five of Cups ini kita tahu bahwa ketegasan harus diberikan dan ini harus dilakukan oleh yang cowok agar orang-orang ini tidak fokus kepada sesuatu yang negatif instead of sesuatu yang positif. Nah terus kemudian saya lihat bahwa sebenarnya kalau dari sini ya Ricis sendiri ini adalah orang yang the Four of Cups ini dia sebenarnya tinggal menanti. Tapi kalau dilihat di sini sebenarnya dia pun itu banyak orang dan banyak pria yang lain yang saat ini dan kemarin pun sebenarnya yang mendekati, tapi dia tetap menanti untuk kepastian yang ini dulu. Dan saya pikir dia ini jenis cewek yang memang seperti cewek-cewek timur seperti kalian juga. Ya kalau memang sudah jalan seperti itu, udah nyaman, tinggal dibungkus, dibawa pulang, terus ngapain harus memulai sesuatu yang nggak jelas lagi. Nah ini yang saya pikir juga, apalagi dengan usianya dia 25 sekarang ini kalau enggak, terus nanti 26, nanti next stop kemudian berikutnya itu 30. Suwe banget gitu. Jadi kalau saya bilang, aduh, ini sayang banget. Dan akhirnya saat ini yang terjadi sebenarnya dua-duanya itu kayak tergantung, nggak jelas nasibnya bagaimana. Tapi yang saya lihat ini lebih ke Ricisnya yang ini toh mau lanjut apa enggak, iya atau enggak. Karena sebenarnya kalaupun enggak ya nggak apa-apa juga, kalaupun iya yuk kita jalan. Jadi saat ini sebenarnya mereka berdua, terutama Ricis, ini sedang bukan persimpangan jalan, tapi sudah siap untuk menapaki tahap kehidupan yang berikutnya. The World ini menunjukkan bahwa hidup itu ada tahapannya, dan tahapan berikut ini siap untuk dijalani, tetapi dia tinggal menunggu. Kayak misalkan lari itu ada jurinya, dor seperti itu, larinya bareng gitu loh. Ini pistolnya nggak ditembak-tembak. Kenapa? Dan ini pasti cowok-cowok lain yang menginginkan Ricis gitu. Itu pasti akan nanya-nanya, kenapa gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah mungkin ya akan lebih jelas kalau saat nanti kita melihat dari kedua belah pihak, terutama yang cowok ini segera, yang nggak bukan press release lah. Tapi kalau saya bilang sih ini komunikasi. Adanya satu komunikasi yang nggak dijalin, dan kalau kita karena orang timur ya cowoknya harus memulai duluan di situ. Jadi kembali lagi di sini saya nggak pengen membela siapapun. Saya melihat dari sudut pandang saya dan pengalaman saya dulu sebagai seorang laki-laki yang memang semuanya harus dimulai dari si laki-laki ini tadi. Dan saya pikir dari ini semua untuk Mas Reza, yuklah cepet aja gitu loh. Ini sayang banget. Dan untuk Ricis ya sebaiknya tetap ya, coba untuk menunggu dulu kepastiannya seperti apa. Ya tapi kalau memang dia nggak oke ya, kenapa sih nungguinnya nggak jelas-jelas? Oke? Nah, tapi ini baru setengah jalan karena kalian semua sebenarnya menanyakan hal yang lain lagi. Loh, Om, Kak, terus kemarin itu kok sampai sempat bikin video TikTok? Nah, saya akan jelasin biar videonya ini nggak kepanjangan, nanti jadi kayak video penelusuran horor. Oke, saya akan potong di sini, kalian ikuti video saya yang berikutnya. Oke, ini belum berakhir, lihat ke video satunya lagi.